Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ijlal Ziad Akbar, yang biasa dipanggil Ijlal. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya mungkin akan mempresentasikan hasil proyek saya tentang pengenalan bahasa isyarat menggunakan dataset Bisindo secara real time, menggunakan model DNN atau Deep Neural Network dan LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, pertama mungkin saya akan menjelaskan tentang dataset terlebih dahulu. Nah, di sini saya menyimpan pada folder raw. Di sini ada dataset huruf, angka, dan kata. Nah, ketiga dataset tersebut yang memang saya dapatkan dari Kaggle, yaitu nama datasetnya adalah Bisindo. Nah, lalu ada model yang saya gunakan di sini ada dua. Yang pertama itu adalah model DNN atau Deep Neural Network atau juga MLP. Dan yang model kedua itu adalah model LSM atau Long Short Term Memory. Nah, kenapa saya menggunakan model DNN? Nah, model DNN ini saya gunakan untuk pada dataset yang seperti angka dan huruf. Kenapa model ini cocok untuk tipe dataset huruf dan angka? Karena memang model ini ya sangat cocok untuk tipe data yang statis atau berupa gambar. Nah, untuk model yang kedua, saya menggunakan model LSTM, Long Short Term Memory, untuk dataset kata. Karena memang dataset kata saya ini berupa video, jadi memang model LSTM ini cocok untuk tipe data yang data sequence atau yang gestur dinamis, karena kan ya video bergerak ya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana prosesnya ya. Jadi untuk dataset untuk data huruf dan angka, sebelum saya memasukkan ke file train, saya akan memasukkan dulu untuk ke collect landmark terlebih dahulu. Lalu file collect landmark ini akan menghasilkan file .csv. Nah, di sini dapat terlihat bahwa nanti data setiap eh, per kelasnya diambil sekitar 300 hingga 500 saja. Lalu diambil 21 titik koordinat X dan Y, berarti 21 kali 2 berarti 42. Setelah itu menghasilkan ya alfabet.csv, hasilkan file.csv. Begitu begitupun juga dengan angka ya, akan menghasilkan data.csv juga. Nah, sebenarnya apa sih isi file dari .csv ini? Nah, file-file ini bersihkan dari hasil collect landmarknya yang dilakukan oleh MediaPipe. Itu pun juga angka. Nah, lalu file-file .csv ini akan dimasukkan lagi ke file train. Train huruf dan train angkanya. Nah, dari file ini kan adalah file kita ngajarin sistemnya atau mengajarin modelnya. Lalu file ini akan menghasilkan file ya hasil belajarnya. .h5 adalah file dari hasil belajar dan .np adalah label kelas berdasarkan kategori ya. Nah, ini adalah hasil belajar dari huruf dan ini label kelas berdasarkan kategori hurufnya. Begitupun juga angka, ini adalah hasil belajar model terhadap angka dan label kelas berdasarkan kategori angka. Oke, kita sekarang masuk ke kata ya. Nah, untuk kata dia mengambil 30 frame per video, lalu mengambil koordinatnya adalah X, Y, Z. Jadi 21 titik dikali 3 menghasilkan 63 fitur. Nah, ini kita masukin path-nya ya. Lalu file itu menghasilkan eh, file.np. Berbeda dengan yang file angka dan huruf tadi ya. Kalau untuk kata dia menghasilkan
x.npy dan y.npy. Nah, file x.npy ini adalah berisi dari ekstraksi landmark ya, dan y.npy ini berisikan label kelas berdasarkan kategori katanya. Nah, lalu kedua file ini kita masukkan lagi ke file train ya. Kita ajarin sistemnya lagi. Kita masukkan path-nya, path file-nya, lalu file ini akan menghasilkan sama seperti yang tadi, file.h5 dan file.npy. Dan npy sebagai label kelas berdasarkan kategori kata, dan model.h5 adalah hasil model LSTM yang belajar terhadap angka. Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan yang beberapa file di bawah ini ya. Nah, file.css ini seperti yang kita tahu adalah file untuk ya mempercantik tampilan lah, untuk mempercantik tampilan halaman web kita. Nah, untuk file detection.js ini, dia ini berfungsi sebagai penghubung antara halaman detection dan halaman app.py. Karena kan detection ini adalah halaman klien dan app.py ini adalah halaman server. Nah, jadi yang menghubungkannya ini adalah file detection.js ini. Nah, lalu kita akan masuk ke halaman about. eh, Halaman about. Nah, halaman about ini ya tentang project inilah. Informasi tentang project ini, ya, sistem yang digunakan, teknologi yang digunakan, dan developernya tentang saya sendiri. Nah, untuk base.html, file base.html ini bersihkan ya footer, navbar, dan lalu kita ke detection.html, ya tentang halaman detection lah ya. Nanti mungkin tampilannya akan saya perlihatkan juga. Nah, untuk halaman guide-nya ini adalah halaman untuk panduan untuk melakukan gerakan-gerakan dari bahasa isyarat itu. Bagaimana kita melakukan huruf A, bagaimana kita melakukan gerakan kata baik, bagaimana kita melakukan angka satu gitu. Nah, untuk halaman home ini ya tampilan pertama lah ketika user mendatangi websitenya adalah halaman sebagai penyambut. Nah, lalu di sini adalah file.apy. Nah, di file ini adalah ibaratnya seperti inti lah, inti file dari project ini. Karena ini bersihkan ya otaknya. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan API yang saya gunakan. Nah, pada proyek ini saya menggunakan dua API. Yang pertama adalah Flash. Ini adalah API HTTP yang berfungsi sebagai untuk kebutuhan web lah. Yang pertama yang berhubungan dengan web. Jadi saya menggunakan Flash API atau API HTTP. Nah, untuk yang API yang kedua, di sini saya menggunakan Socket.io. Socket.io ini adalah API yang secara real time. Ntar ya, saya cari terlebih dahulu. Nah, jadi Socket.io ini berfungsi sebagai jalur komunikasi antara klien dan server. Oh, ini. Jadi dia berfungsi sebagai jalur komunikasi langsung antara klien dan server secara real time, secara langsung. Jadi nggak ada delay-nya. Jadi memang API ini sangat dibutuhkan ya. Lalu baik, mungkin saya akan jelaskan sedikit bagaimana alur sistem ya. Jadi ketika webcam dinyalakan, frame akan dikirim ke server menggunakan socket.io secara real time. Setelah itu di server, frame tersebut diproses terlebih dahulu, didecode dan di pre-processing.
Lalu kemudian media pipe digunakan untuk mendeteksi tambahan dan menghasilkan landmark. Landmark tersebut kemudian diproses dan dimasukkan ke model TensorFlow untuk diklasifikasi gestur. Setelah itu, hasil prediksi dikirim kembali ke browser menggunakan Sapphire secara real time. Nah, baik, kita lanjutkan untuk hasil websitenya ya. Nah, dari sini untuk halaman home-nya ya inilah halaman untuk halaman user pertama kali sampai akan disambut dengan judul projectnya. Lalu ada beberapa kelas seperti alfabet ada 26 kelas, number ada 10 kelas, word ada 5 kelas. Di sini ada sistem fiturnya, lalu teknologi yang digunakan, ada Pipe, TensorFlow, Flash, OpenGV, dan Socket.io. Lalu kita ke halaman guide, ini berisikan ya panduan gesturnya ya. Bagaimana cara membuat huruf A, B, C, dan seterusnya. Angka 0 hingga 9 dan ada 5 kata. Jadi kita akan contoh beberapa ya. Nah, untuk eh, baik, kata baik. Lalu kita akan coba kata marah. Nah, jadi mungkin saya mengingatkan sekali lagi, ini untuk datasetnya saya ambil dari Bisindo. Lalu ini kita ke halaman About. Nah, ini tentang project ini ya, informasi tentang project ini, dataset, teknologi, dan developernya. Oke, kita akan melakukan demonya ya, atau kita akan eh, lakukan start deteksi ya. Selanjutnya kita akan mendemokan atau melakukan pengetesan ya untuk eh, project ini. Mungkin dimulai dari alfabet dan mungkin saya memperagakan beberapa saja ya, karena jujur saya tidak terlalu ingat semua. Baik, langsung saja. Ini adalah huruf A, sorry, A, B, C, lalu huruf W, dan V. Oke, selanjutnya kita akan mengetes angka. Satu, dua, tiga. Oh, sorry, ini 6. Ini 3. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, dan kosong. Oke. Nah, sekarang ke kata baik, marah, sedih, sabar, dan senang. Oke, mungkin dari yang kata ini agak delay ya hasil prediksi ya. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang. Dan jika ada masukan atau kritik boleh di kolom komentar atau di email saya nanti. Saya cukupkan presentasi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.